Shalom dan selamat malam, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita berjumpa secara virtual dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilahkan berdiri dan kita membuka Alkitab pada 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal 17 dari ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23. Namun akan dibaca pada ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah mengabaikan peringatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peringatan adalah nasihat, teguran, atau mengingatkan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan agar mereka yang menerimanya menjadi lebih baik, lebih benar, lebih mengingat. Dan sejatinya peringatan atau teguran ini, nasihat ini adalah untuk memperbaiki diri seseorang. Contohnya adalah ketika pemerintah yang selalu mengingatkan warga masyarakat untuk melakukan pesan ibu 5M di tengah-tengah pandemi COVID ini. Senantiasa mencuci tangan, senantiasa menggunakan masker, senantiasa menjaga jarak, mengurangi mobilitas, atau tetap di rumah, kalau tidak perlu tidak usah keluar dari rumah. Dan yang kelima adalah menghindari kerumunan. Sekalipun ada banyak yang sudah menerima vaksinasi, tetapi tidak 100% vaksinasi itu menjamin seseorang tidak terpapar dari virus corona ini. Dan tentunya mengingatkan kepada kita bahwa pandemi COVID-19 ini belum berlalu dari muka bumi ini. Dan contoh yang lainnya adalah ketika orang tua mengingatkan anak-anaknya untuk rajin belajar, untuk rajin berdoa, untuk berhati-hati menggunakan kendaraan, untuk menghormati orang tua maupun orang lain, untuk hidup takut akan Tuhan, dan peringatan atau nasihat lainnya, supaya harapan orang tua anak-anak bisa menjadi anak-anak yang baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini sesungguhnya juga berisi tentang peringatan Tuhan kepada orang Israel. Ketika Hosea sebagai raja Israel yang saat itu memerintah, Hosea bin Ela yang adalah anak Ahaz, di dalam pasal 17 ayatnya yang kedua dinyatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Dan kejahatannya ini juga membawa dampak dalam kehidupan masyarakat atau orang Israel secara umum. Dan di dalam ayatnya yang ke-7 menyatakan bahwa orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun raja Mesir. Dan mereka telah menyembah Allah lain, mereka telah menyembah menurut adat istiadat bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam ayatnya yang ke-12 juga ditekankan bahwa mereka beribadah kepada berhala-berhala. Walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan kamu berbuat seperti itu. Bahkan Tuhan juga memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu. Dan hal selanjutnya, tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku. Artinya Allah tidak segera menghukum orang Israel karena dosa-dosa mereka, tetapi Allah masih menunggu supaya umatnya berbalik kepada Tuhan. Umatnya tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 ini menandakan bahwa begitu Allah sangat mengasihi umatnya. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-14 yang menjadi perikop bacaan kita pada malam hari ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, respon umat terhadap peringatan yang telah disampaikan oleh Allah tadi, mereka tidak mau mendengarkan. Kita bisa lihat dari ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Kemudian mereka menegarkan tengkuknya. Mereka menolak ketetapan dan perjanjiannya. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan. Mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal dengan cara mereka membuat patung. Kemudian mereka mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban dalam api, dan mereka memperbudak diri mereka terhadap segala tindakan yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan memberikan peringatan dan umat mengabaikan peringatan itu, maka di dalam ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 menyampaikan akan akibat yang harus umat terima, yaitu bahwa Tuhan sangat murka kepada orang Israel. Dan Tuhan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tuhan tidak membenci mereka, tetapi Tuhan membenci perbuatan-perbuatan dosa yang jahat di mata Tuhan, yang telah menimbulkan sakit hati Tuhan. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka membuat mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Apa yang mereka lakukan berdampak terhadap keturunan-keturunan mereka. Tuhan menindak mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa yang akan menjarah dan menghancurkan mereka. Mereka akan dibuang dari hadapan Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang ke-21 hingga 23, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus mau menjelaskan bahwa di dalam kepemimpinan Yerobeam bin Nebat
Ketika dia menjadi raja, dia juga membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan, dan mengakibatkan mereka juga melakukan dosa yang besar. Dengan demikian orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan oleh Yerobeam. Mereka tidak menjauhi dosa itu, dan Tuhan justru menjauhkan orang Israel dari hadapannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada saya dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 dan juga pelbagai bencana alam yang terjadi, seperti misalnya badai siklon yang terjadi di NTT, tenggelamnya kapal Nanggala, KRI Nanggala 402, dan juga pelbagai peristiwa yang kita hadapi, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu terbatas, dan hanya Tuhan saja yang memiliki otoritas atau kekuasaan. Dialah pencipta Khalik langit dan bumi ini, dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu patutlah umat hanya menyembah kepada satu Tuhan yang esa, yang di dalam keyakinan iman kita, yaitu kita sembah dan kita kenal di dalam diri anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya Allah telah menuntun kita keluar dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib, yaitu keselamatan atau kehidupan yang kekal melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah bukti cinta kasih-Nya yang begitu besar dalam perjalanan kehidupan saya dan jemaat Tuhan. Oleh karena itu, cinta kasih Tuhan yang besar itu tidak hanya dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, tetapi juga melalui seluruh kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, yang berisi tentang cinta kasih Allah yang besar, dan tentunya mengarahkan kehidupan umat untuk boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Cinta kasih Allah itu kiranya dapat kita respon dengan melakukan pembaharuan yang total dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu akan berdampak dalam kehidupan keturunan ataupun masyarakat di mana kita tinggal dan berada. Apa yang dilakukan baik, maka juga akan diteruskan dengan hal-hal yang baik oleh generasi kita ataupun masyarakat di mana kita hadir dan berada. Demikian juga sebaliknya. Dan oleh karena itu, untuk menyatakan cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Allah sendiri memerintahkan Yesus Kristus untuk memberikan teladan. Dia menjadi penebus dalam kehidupan kita, Dia menderita, Dia mati, dan Dia bangkit. Demikian juga Allah memakai para nabi dan para rasul, bahkan semua kita, untuk menyatakan akan peringatan-peringatannya, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Keluaran 20 tentang 10 hukum Taurat, yang dirangkum di dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40 tentang hukum kasih. Bahkan di dalam terang tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, dalam Ibrani 11 ayat 8 hingga 10. Bagaimana
Firman juga mengingatkan kepada kita bagaimana supaya menguatkan tatanan bergereja itu. Kita diminta untuk berusaha hidup damai dengan semua orang, untuk mengejar kekudusan. Bukan saja mengingatkan kepada kita untuk bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi Ibrani 12 ayat yang ke-14 juga menyatakan kepada kita supaya kita pun dapat melihat Tuhan, supaya kita juga dapat merasakan akan cinta kasih Tuhan. Karena tanpa hidup damai, tanpa mengejar kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, itu artinya bahwa ada banyak peringatan-peringatan yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan saja kita diminta untuk menghormati Tuhan, tetapi sikap hormat dan cinta kasih kita kepada Tuhan harus kita nyatakan juga dalam kehidupan sesama kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karenanya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, respon yang harus kita nyatakan atas segala anugerahnya yang telah dilimpahkan dalam kehidupan saya dan jemaat Tuhan, yang pertama adalah mari kita memberikan hati sebagai tempat untuk Tuhan hadir dan memerintah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah memberi telinga kita untuk menjadi pendengar, bersedia mendengar apa yang menjadi peringatan-peringatannya melalui kebenaran firman Tuhan, dan bukan sebaliknya untuk mengabaikan peringatannya. Dan hal yang ketiga adalah dengan demikian kita diminta untuk merendahkan diri supaya kehidupan saya dan jemaat Tuhan sebagai umat yang sudah ditebus dan diselamatkan dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan dan juga dapat senantiasa menerima berkat-berkat dari Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita, dan mari kita berjuang untuk tidak mengabaikan setiap peringatan Tuhan yang sejatinya menghendaki kepada kita semua untuk dapat menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah tersampaikan. Mampukan kami untuk terus mengingat dan juga melakukan akan segala peringatan-peringatan-Mu Tuhan, melalui ketetapan-ketetapan dan hukum yang telah Engkau nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap kasih anugerah Allah dalam perjalanan kehidupan beriman kami hingga sampai saat ini. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kini dan masa depan. Diberkati seluruh umat Tuhan di dalam rumah-rumah mereka masing-masing, supaya mereka tetap setia membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu kami kiranya dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Bapa, Engkau berkenan memberkati gereja Tuhan, seluruh jemaat dalam semua gumul juang iman mereka, kelemahan tubuh mereka. Biarlah di dalam pertolongan, kasih, dan kemurahan Tuhan, Engkau menyatakan yang terbaik di dalam semua apa yang menjadi pengharapan mereka. Dan topang kami Tuhan, rekan sekerja Allah, untuk juga boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan sukacita. Kepadamu kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, kota di mana kami tinggal dan berada. Kiranya Tuhan terus menaungi dan menyinari kami dengan berkat-Mu, sehingga kami dapat melanjutkan hidup dan beraktivitas serta memuliakan Tuhan di tempat di mana kami tinggal dan berada. Diberkati semua para pemimpin yang ada, supaya mereka juga boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan.
Ini doa kami Tuhan, syukur pengharapan kami, mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.